Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia-Nya hingga kita bisa hadir menunaikan ibadah puasa pada hari ini. Dan tak lupa pula selawat diiringkan salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada baginda alam, yakni putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, lahir di kota Mekah pada tahun gajah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan mukaddimah lagi, langsung saja memasuki judul kultum saya yang berjudul dosa membatalkan puasa dengan sengaja. Ayyuhal hadirun azakumullah. Puasa Ramadan adalah rukun Islam yang keempat. Ia bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin, Allah menjelaskan kepada kita bahwa diwajibkan atas orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Tujuan utama puasa adalah membentuk ketakwaan. Ketakwaan berarti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu, puasa bukan sekadar menahan haus dan lapar, tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan yang dapat membatalkan dan merusak pahala puasa. Ayyuhal hadirun azakumullah. Salah satu perbuatan yang sangat berbahaya adalah membatalkan puasa dengan sengaja, atau biasa disebut sekarang mokel yang tidak jelas tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya, dengan sengaja makan dan minum di siang hari Ramadan tanpa uzur, atau melakukan hal-hal yang sudah jelas membatalkan puasa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang membatalkan satu hari puasanya di bulan Ramadan tanpa keringanan dan tanpa sakit, maka dia tidak akan mampu menggantikannya meskipun ia berpuasa sepanjang tahun. Hadirin, hadis ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang-orang yang dengan sengaja meremehkan kewajiban puasa. Perlu kita pahami hadirin, agama Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Misalnya seperti orang yang sakit, musafir, wanita haid dan nifas, ibu hamil atau menyusukan dalam keadaan tertentu. Mereka diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantikan puasanya di hari yang lain. Namun berbeda halnya hadirin dengan orang yang mampu, sehat, tetapi ia dengan sengaja membatalkan puasanya, maka ia telah melakukan dosa yang besar dan diwajibkan atas dia untuk bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh. Ada yang lebih berat daripada yang demikian, yaitu orang yang dengan sengaja melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Diceritakan dalam sebuah hadis sahih, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ia mengaku telah melakukan perbuatan tersebut. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk bertanggung jawab dengan memerdekakan budak. Apabila ia tidak mampu, maka ia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan apabila ia tidak mampu juga, maka ia harus memberi makan 60 orang miskin. Hadirin, ini menunjukkan betapa besarnya, betapa seriusnya pelanggaran tersebut. Selain membentuk ketakwaan, puasa juga mengajarkan kita untuk bersikap jujur. Misalnya, ketika kita sendirian, kita tidak akan makan dan tidak akan minum, karena kita yakin dan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Maka sangat disayangkan jika kita merusak ibadah yang mulia ini dengan kesengajaan ataupun dengan kelalaian kita. Selain pembatalan secara fisik, kita juga harus berhati-hati dalam hal-hal yang dapat menghancurkan pahala puasa. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada kita bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan lapar. Hal itu karena mereka masih suka berbohong, menggunjing, memfitnah, berbicara kotor dan kasar, serta melakukan maksiat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Marilah hadirin, kita menjaga puasa kita dengan sebaik-baiknya, mengisi Ramadan dengan membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, salat sunnah, bersedekah, serta menjaga lisan dan perilaku kita. Jangan sampai hadirin kita menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat nanti karena meremehkan ibadah yang hanya datang setahun sekali ini. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menjadikan Ramadan momentum menuju pribadi yang lebih bertakwa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwabit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.